Halo, selamat sore. Sore. Silakan mengambil posisi duduk senyaman mungkin. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadifa Salsabila Wardani. Di sini saya sebagai konselor yang akan menemani Anda nantinya selama proses konseling berlangsung. Anda bisa memanggil saya Nadifa atau Mbak Diva juga bisa. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra. Oke. Baiknya saya memanggil Anda dengan apa ya? Zahra. Oke, baik. Saya panggil Kak Zahra. Apakah bisa? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Kak Zahra sendiri kesibukannya apa ya? Kuliah. Oke, kuliah ya. Boleh tahu kuliah di jurusan apa, Kak? Pertanian. Wah, menarik sekali ya pertanian. Kakak sendiri, kalau boleh tahu asalnya dari mana ya? Saya asal Jogja. Oke, Jogja. Jadi kakak kuliah di Jogja juga atau bagaimana? Iya, saya kuliah di Jogja juga. Oke, kalau begitu, jika boleh tahu, kakak kesini atas keinginan sendiri atau mungkin ada paksaan atau mungkin saran dari orang lain? Keinginan sendiri. Berarti kakak datang ke sini sendirian ya? Iya. Baik, terima kasih kalau begitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kakak hadir kali ini bertemu dengan saya secara virtual. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait kode etik, di mana semua hal yang kakak ceritakan nantinya atau informasi yang kakak bagikan dengan saya akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, apabila ada pihak ketiga seperti orang tua, teman, saudara, bahkan kakak sendiri berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan kepada atasan saya. Dan juga saya ingin meminta izin kepada kakak untuk merekam pembicaraan kita hari ini. Apakah diperkenankan? Iya. Baik, terima kasih. Jadi, apa yang membuat kakak datang ke sini hari ini? Sebenarnya perasaan saya emang akhir-akhir ini agak nggak baik ya. Seperti itu. Perasaan tidak baik itu bisa dijelaskan lebih lanjut, Kak? Bagaimana? Jadi semasa pandemi ini kan semua tes online ya, Ya. nggak terkecuali pendidikan. Nah, itu saya kan karena online ini membuat saya menjadi sedikit stres mungkin ya. Oke, jadi Kak Zahra merasa stres karena kondisi saat ini ya? Apa yang kakak pikirkan mengenai kondisi saat ini, Kak? Ya semuanya itu menjadi sulit ya Kak, karena online semua kan, apalagi kalau di bidang pendidikan harus online itu jaringannya itu loh Kak, apalagi di tempat saya jaringannya seperti itu. Jadi kadang harus keluar masuk aplikasi online itu, sehingga ada beberapa informasi yang tertinggal seperti itu. Dan kemudian teman-temannya jika ditanya mengenai informasi yang saya ketinggalan itu, mereka seperti jawabnya tidak serius seperti itu. Jadi itu menjadi saya kesal sekaligus stres. Jadi kakak merasa sedih sekaligus stres ya, dikarenakan tadi ketika melakukan perkuliahan online itu terkendala sinyal dan juga beberapa hal yang membuat kakak stres itu diantaranya respon dari ini ya teman-teman kakak. Apakah benar seperti itu? Ya. Oke, baik.
Kemudian dampak apa yang kakak rasakan dari perkuliahan online ini, Kak? Banyak sih Kak, kayak misalnya itu stres tadi, Hmm. terus juga ke fisik juga sih Kak, saya jadi sulit tidur dan terkadang suka pusing sendiri seperti itu. Kemudian juga pekerjaan-pekerjaan lainnya itu jadi terbengkalai seperti itu. Baik, jadi karena perkuliahan online tadi membuat kakak kesusahan ya dalam mengatur waktu di kehidupan kakak sehari-hari. Iya. Baik, kalau begitu. Kemudian sebelumnya apakah ada pengalaman terkait hal ini Kak di bidang perkuliahan online sendiri? Belum. Ini pertama kali Jadi, maksudnya iya. dulu itu stresnya nggak kayak gini Kak. Oh. Kalau dulu itu stres yang bagaimana Kak yang Kakak rasakan? Ya paling cuma apa namanya capek, kebingungan gitu ngerjain tugas, tapi nanti juga bisa ini lagi gitu Kak, apa namanya bisa bangkit lagi. Cuman kalau kayak gini nih masa online kayak gini kan sulit banget ya Kak, buat ketemu aja sulit, buat cerita aja sulit, harus lewat aplikasi gitu, nggak secara nyata gitu. Jadi untuk perkuliahan online ini baru pertama kali ya Kakak yang Kakak rasakan dampaknya juga. Jadi eh, lebih stres perkuliahan online ini daripada perkuliahan tatap langsung ya Kak. Iya. Untuk kedepannya apa yang Kakak inginkan terkait perkuliahan online ini? eh saya ingin lebih nggak perlu buat menghilangkan stres itu, tapi setidaknya bisa mengurangi dan saya bisa beradaptasi dengan stres itu sendiri. Strategi atau bagaimana cara Kakak mengatasi rasa stres yang seringkali terjadi pada Kakak? Biasanya yang saya lakuin itu kalau sedang stres ya main sosial media, kemudian nonton film, itu saja sih Kak. Kalau enggak ya tidur seperti itu Kak. Baik. Jadi, cara Kakak mengatasi rasa stres itu biasanya dengan menonton film atau mungkin bermain sosial media, seperti itu? Untuk caranya Kakak sendiri ini apakah bisa mengatasi rasa stres atau setidaknya mengurangi rasa stres itu, Kak? Kalau untuk mengurangi sih sifat sementara ya Kak, kayak misalnya kita baru lihat film gitu, oh iya stresnya itu berkurang, tapi kadang tuh nonton film itu juga terkadang nggak fokus gitu Kak, dan setelah nonton film itu jadi balik lagi gitu. Oke, baik. Jadi, meskipun Kakak ada caranya untuk mengatasi stres, namun rasa stres itu tetap masih ada ya, Kak, ya? Baik. Iya. Baik, Kak, jadi yang dapat saya simpulkan untuk sesi konseling ini, Kak Zahra merasa tertekan, merasa sedih, dan juga merasa lelah ya karena perkuliahan online yang terjadi, yang masih berlangsung saat ini, dan juga akibat dari kuliah online ini sendiri, kakak merasa banyak pekerjaan kakak seperti pekerjaan rumah dan kegiatan lainnya yang terbengkalai. Dan juga walaupun kakak memiliki strategi atau cara mengatasi rasa stres ini, namun cara tersebut terkadang kurang efektif dalam mengatasi rasa stres yang seringkali menimpa kakak. Oke, apakah benar seperti itu? Oke, baik. Saya rasa untuk sesi konseling hari ini cukup sampai di sini, Kak. Untuk sesi konseling berikutnya akan saya jadwalkan di kemudian hari, dan apabila ada pertanyaan terkait konseling hari ini, bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya.
Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bisa hadir hari ini, dan juga terima kasih sudah berbagi cerita dan menceritakan permasalahan kakak kepada saya. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Sama-sama.